Ini tokoh sentral kita, yaitu Ya'qub alaihissalam. Ya'qub. Bingung nggak? Bingung ya? Baik. Di sini ketemu Ya'qub. Ya'qub ini seorang nabi, rasul, hamba Allah yang taat. Dan ingat baik-baik, semua nabi dan rasul, mohon izin saya pelankan uraian saya supaya jelas terdengar. Maaf, saya percepat tadi untuk mempercepat diagram ini supaya saya mudah mengantarkan pada isi kajian. Ini baru muqaddimah ya, catat itu ya. Allahu Akbar. Ya'qub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan. Nabi Adam punya keistimewaan, Nuh punya keistimewaan, Ya'qub punya keistimewaan. Apa keunggulan Nabi Ya'qub ini? Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu tinggi. Jadi bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86. Bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saking dekatnya dengan Allah, itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat. Dalam bahasa pada masa itu, hamba disebut dengan Isra, Allah disebut dengan Il. Maka digabungkan kalimat ini menjadi Israel. Di sini baru ditemukan kata Israel. Israel. Ditulis dalam bahasa Latin Israel. Ini. Isra, hamba Allah. Ya, Isra, hamba yang sangat taat. Il, Allah, hamba Allah yang sangat taat. Jelas sampai sini? Tapi mohon maaf ya, jangan disimpulkan bahwa ini melebihi ketaatan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nanti semua Nabi punya gelarnya. Nabi Ibrahim di atas ini. Gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Lebih tinggi daripada ini. Dan gelar Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua gelar-gelar kebaikan dari semua Nabi yang pernah bertugas di bumi. Terkumpul semuanya di Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu Nabi Isa ketika diduga sebagai Nabi terakhir oleh umatnya, maka beliau mengkonfirmasi ketaatan Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingi oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu isim tafdil dari kata Hamid yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita temukan Israel. Sudah, simpan dulu ya. Jadi kalau disebutkan Israel, artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang, apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja. Itu bukan Israel namanya. Maaf ya, saya tegas menyampaikan ini karena di kitab mereka disebutkan begitu. Paham?